Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Toaso, tiba-tiba Chu Hanbu menoleh kepada wanita cantik tadi. Apakah dia tidak menyerangmu dan apakah Toaso yang mendahului menyerangnya? Wanita cantik itu menjebi, bibirnya yang penuh dan merah itu bermain sebentar, kemudian dia berkata. Memang aku yang menyerangnya lebih dulu, akan tetapi siapa yang tidak menjadi kaget melihat dia tiba-tiba muncul dan kelihatan begitu buas. Aku menyerangnya dan dia melawan, ternyata dia lihai sekali dan biarpun aku berhasil menusuk pahanya, pedang itu tertinggal di pahanya, dia menjadi buas dan aku terpaksa melarikan diri. Lalu dia menghilang. Chu Hanbu mengangguk-angguk, lalu menghadapi semua orang Kang Ou yang berdiri di hadapannya. Apakah Cui sengaja berdatangan ke Himalaya untuk mencari pedang Koai Leong Pokiam itu? Dia menuding ke arah pedang yang masih dipegang oleh Yeti. Terus terang saja, siapakah yang tidak ingin mendapatkan pedang itu? Jawab Toa Oke dengan suara halus. Ketahuilah, Cui. Pedang pusaka itu adalah milik keluarga kami sejak turun-menurun. Nenek moyang kami yang membuatnya dan menciptakannya. Pada suatu hari pedang itu hilang dan setelah kami mendengar pedang itu berada di istana kaisar, Toasoku ini pergi ke sana dan mengambilnya kembali. Akan tetapi malang baginya, di tengah jalan bertemu dengan Yeti dan pedang itu tertinggal di paha Yeti. Pedang itu adalah hak kami dan hendaknya Cui tidak memperebutkan lagi. Untuk itu kami dapat menjelaskannya, dan untuk jerih payah Cui kami bersedia mengganti sekedar ongkos perjalanan yang telah dikeluarkan. Ah, mana ada aturan seperti itu? Tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring, suara si ulat seribu. Wajahnya yang buruk menjadi semakin buruk karena marahnya. Dialah yang merasa paling dirugikan dalam perebutan pedang itu, karena selain 4 orang pemikul tandu yang menjadi pembantu-pembantunya itu tewas oleh ulat-ulatnya sendiri, juga sebagian ulatnya telah mati dan lenyap pula. Bagaimana bisa enak saja mengakui pedang tanpa bukti-bukti yang jelas? Kalau hanya penjelasan saja, setiap orang pun mampu mengisap jempol. Wanita cantik kakak ipar keluarga Chu itu melangkah maju dan suaranya lantang ketika dia berseru. Perempuan buruk. Apakah si ulat seribu sudah mempunyai nyawa rangkap berani berkata seperti itu di sini? Dia sudah melangkah maju, akan tetapi Chu Hanbu lalu melerai dan berkata dengan suara berwibawa. Harap Toaso suka memaafkan bicaranya. Ingat, siapa dia dan sudah patutlah kalau orang seperti dia bicara demikian. Agaknya sang Toaso itu cukup segan terhadap adik iparnya ini maka dia mundur lagi dengan mulut cemberut. Chu Hanbu lalu berkata kepada Sim Hongbu, suaranya ramah dan halus. Orang muda, apakah engkau percaya kepada kami keluarga dari lembah Gunung Suling Emas? Kalau percaya, serahkan pedang itu kepadaku untuk dipergunakan sebagai bukti bahwa memang kami yang berhak atas pedang itu. Sim Hongbu cepat berkata. Tentu saja, Lo Qianpui. Saya kira, Yeti pun tidak akan serakah mengukuhi pedang bukan miliknya, apalagi saya. Hanya kami mohon agar pedang benar-benar dikembalikan kepada yang berhak. Setelah berkata demikian, dia menoleh kepada Yeti dan berkata halus. Sahabatku Yeti, tolong pinjamkan sebentar pedang itu. Aneh sekali, sejak tadi Yeti diam saja seperti termenung, dan mendengar ucapan Hongbu itu dia segera menurunkan tangannya yang memegang pedang dan menyerahkan pedang itu kepada Sim Hongbu. Hongbu mengambil pedang itu dan menyerahkannya dengan sikap hormat kepada Chu Hanbu. Tuan rumah ini mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pedang Koai Leong Pokiam ini adalah pedang pusaka buatan nenek moyang kami, oleh karena itu kami tahu segala hal ihwalnya, riwayatnya dan rahasia-rahasianya. Ada rahasia pada pedang ini. Cui sekalian boleh mencoba dan mencarinya. Kalau tidak ada yang tahu, barulah kami akan menunjukkan rahasianya sebagai bukti bahwa pedang itu adalah milik dan pusaka keluarga kami. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi, Chu Hanbu menyerahkan pedang pusaka itu kepada orang yang berdiri paling dekat dengannya, yaitu si ulat seribu tadi. Wanita bermuka buruk itu menerima pedang itu. Semua mata memandang dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pikiran untuk melarikan pedang itu, bahkan Imkan Ngookai pun tidak berani. Karena siapa yang melarikan pedang itu tentu akan berhadapan dengan mereka semua, ditambah lagi pihak tuan rumah. Dan jalan keluar dari tempat itu hanya melalui tambang. Tidak mungkin melarikan diri dengan pedang itu. Maka kini si ulat seribu meneliti pedang itu, digerak-gerakan, ditekan sana-sini,
Akan tetapi karena dia memang tidak tahu rahasianya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada pedang itu, kecuali bahwa pedang itu benar-benar amat hebat. Sebatang pedang yang terbuat daripada logam yang aneh sekali, agak kemerahan dan ada sinar-sinar kehijauan. Amat ringannya namun membayangkan kekerasan yang tak terlawan oleh apapun. Sebatang pedang yang luar biasa, katanya kemudian dan dia pun mengembalikannya kepada tuan rumah. Akan tetapi aku tidak melihat apa-apa yang aneh padanya. Nah, jelas bahwa si ulat seribu tidak dapat menunjukkan rahasianya, maka sekarang giliran orang berikutnya. Dan dia lalu menyerahkan pedang itu kepada tokoh lain. Pedang itu terus berpindah tangan setelah setiap orang meneliti dengan penuh kecermatan, namun biar Imkan Ngooke sendiri yang terkenal sebagai orang-orang licik dan cerdik, tidak dapat menemukan rahasia itu. Orang terakhir adalah Semoke Banhua Sengjin yang memegang pedang itu, menerimanya dari Chu Hanbu sambil berkata, "Telah lama sekali kami mengenal nama penghuni lembah Gunung Suling Emas sebagai orang-orang terhormat dan gagah perkasa, maka kini kami percaya bahwa dalam urusan pedang, ini penghuni lembah Gunung Suling Emas tidak akan berlaku curang." Chu Hanbu tersenyum tenang. "Semoke Banhua Sengjin, kami pun mendengar akan namamu sebagai bekas koksu Nepal yang pandai. Cobalah pergunakan kepandaianmu untuk mengetahui rahasia pedang yang menjadi milik nenek moyang kami ini. Bahkan Kaisar Cheng sendiri yang menyimpan pedang ini sejak 2 keturunan, tidak tahu akan rahasianya. Hanya kami, pemilik sah dari pedang ini yang akan dapat menunjukkan rahasianya." Semoke memeriksa dengan teliti sekali, dari ujung pedang sampai ke gagangnya. Akan tetapi dia pun tidak dapat menemukan rahasia pedang itu. Akhirnya dia mengembalikan kepada tuan rumah sambil berkata, "Kami tidak melihat ada rahasia apapun pada pedang ini." Chu Hanbu menarik napas panjang, lalu berkata, "Nah, Cui sekalian melihat sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang tahu akan rahasia pedang ini. Sekarang hendak kami perlihatkan." Tuan rumah memegang batang pedang itu dan mengacungkan pedang ke atas, ke arah udara. "Cui, lihatlah baik-baik." Tiba-tiba pedang itu mengeluarkan bunyi dan tergetar, lalu nampaklah sinar berkilat keluar dari gagang pedang, melalui 2 bagian meruncing yang mengapit pedang dan tak lama kemudian, jatuhlah 2 ekor burung yang tadi berterbangan di atas, menggelepar-gelepar sekarat. Semua orang terkejut dan kagum. Kiranya pedang itu mengandung rahasia, dapat mengeluarkan senjata rahasia seperti itu. "Bagus sekali." Hongbu berteriak memuji. "Lo Qianwei, bagaimana hal itu dapat terjadi?" Tuan rumah tersenyum, menjawab pertanyaan itu akan tetapi ditujukan kepada semua tamunya. "Cui lihat, tanpa mengenal rahasia pedang ini mana mungkin melakukan hal tadi? Nenek moyang kami membuat pedang ini dengan menyimpan rahasia itu." Gagang pedang menyimpan jarum-jarum halus yang digerakkan oleh alat rahasia di dalam gagang, dan untuk menggerakkan alat rahasia itu kita harus mengerahkan tenaga sinkang yang mengandung hawa panas sampai suhu tertentu, barulah alat itu bergerak dan jarum-jarum itu dapat keluar dengan kecepatan yang mematikan. Semua orang merasa kagum sekali. Akan tetapi dengan terheran-heran mereka melihat betapa tuan rumah itu menyerahkan pedang itu kembali kepada Sim Hongbu sambil berkata, "Nah, terimalah kembali pedang yang kami pinjam tadi. Pedang ini telah terjatuh ke tangan Yeti dan hal ini terus terang saja terjadi karena kelengahan pihak kami sendiri." Dia tidak terang-terangan menyalahkan Toasonya, sungguh pun semua tamu maklum wanita itulah yang lengah sehingga pedang menancap di paha Yeti. Oleh karena itu, kalau Yeti tidak ingin mengembalikan, kami tidak menyalahkan dia dan kelak kami akan mempergunakan kepandaian untuk merampasnya kembali dari tangannya. Sim Hongbu juga terkejut sekali melihat pedang dikembalikan kepadanya. Akan tetapi dia mengerti dan makin kagumlah hatinya terhadap tuan rumah yang ternyata selain gagah perkasa, juga jujur dan budiman. Maka dia lalu menerima pedang itu, menyerahkan kepada Yeti sambil berkata, "Yeti, kalau engkau menganggap aku sahabatmu, aku minta keikhlasanmu agar engkau mengembalikan pedang ini kepada yang berhak, yaitu kepada Lo Qianpue majikan dari lembah Suling Emas ini. Akan tetapi kalau engkau tidak rela, aku pun tidak berani memaksa, hanya aku akan kecewa." Yeti itu mengeluarkan suara aneh, nampak ragu-ragu, sebentar memandang kepada pedang itu, kepada wajah Hongbu, kemudian menoleh ke arah wanita cantik yang telah melukai pahanya, dan akhirnya pedang yang telah diterimanya itu dikembalikannya kepada Hongbu dan dia menunduk, sikapnya tak acuh. "Yeti, engkau merelakan pedang ini dikembalikan kepada pemiliknya yang sah?" tanya Hongbu dengan suara girang sekali.
Yeti itu tidak menjawab, hanya mengangguk dan tetap diam saja. Girang dan legalah hati Hongbu. Bagus, engkau sahabatku yang sejati, Yeti, jauh lebih budiman daripada manusia-manusia yang jahat di dunia ini. Maka Hongbu tidak ragu-ragu lagi menyerahkan pedang itu dengan kedua tangannya kepada Chu Hanbu sambil berkata, "Inilah pedang itu, Lo Qianpui." Yeti mengembalikannya kepada Lo Qianpui sebagai pemilik yang sah. Seorang gagah tidak akan menginginkan barang orang lain, dan Yeti, biarpun bukan termasuk manusia, namun berjiwa tidak kalah gagahnya dengan para pendekar. Chu Hanbu memandang dengan kagum kepada Hongbu, lalu menarik napas panjang. Amat sukar menemukan makhluk seperti Yeti, dan lebih sukar lagi menemukan seorang anak seperti engkau, Sim Hongbu. Kemudian dia menerima pedang itu dan menyerahkannya kepada Chu Kangbu untuk disimpan. Chu Kangbu menerima pedang itu dengan sikap hormat, lalu membawanya masuk ke dalam. Dengan wajah cerah kini Chu Hanbu mempersilakan semua tamunya duduk. "Silakan Cui sekalian duduk untuk menerima hidangan penghormatan kami dan untuk mendengarkan kisah tentang pedang itu sekadarnya dari kami." Semua orang diam-diam merasa kecewa sekali karena pedang itu telah kembali kepada majikan lembah suling emas ini dan akan sukarlah bagi mereka untuk mengharapkan memperoleh pedang keramat itu. Akan tetapi terdapat hiburan bahwa mereka berhasil memasuki daerah terlarang dan rahasia ini. Hal ini sudah merupakan pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Maka mereka pun tanpa malu-malu lagi lalu mengambil tempat duduk dan berkelompok memilih teman masing-masing. Sim Hongbu mengambil tempat duduk di sudut bersama Yeti yang tidak mau duduk di atas kursi, melainkan mendeprok di atas lantai. Sejak tadi, Yeti nampak seperti orang yang lemas dan kesal, lebih banyak menunduk seperti orang termenung. Hidangan pun dikeluarkan oleh para dayang yang muda dan cantik dan berbau harum itu. Dan semua orang semakin kagum karena arak yang dihidangkan adalah arak yang amat baik dan masakan-masakan mengepulkan uap itu pun bukan masakan sembarangan dan terbuat dari bahan dan bumbu yang mahal-mahal. Tentu saja di tempat itu terdapat ruangan es yang dingin dan yang dapat dipakai menyimpan daging atau apa saja sehingga berbulan-bulan dalam keadaan masih segar. Setelah semua tamu dipersilakan makan minum, semua orang merasa puas kecuali Yeti yang tidak mau makan apa-apa sehingga Hongbu pun merasa tidak begitu lezat makan sendirian saja, dan dayang-dayang sudah menyingkirkan mangkok piring meninggalkan cawan dan guci arak berikut penganan, tuan rumah lalu bercerita tentang pedang keramat itu. Semua orang mendengarkan dengan asyik karena memang cerita itu agak aneh. Kakek buyut dari 3 orang saudara Chu itu, yang bernama Chu Hak, mewarisi kepandaian nenek moyangnya dalam hal kesenian memasak dan membentuk logam, pendeknya kepandaian seorang pandai besi yang luar biasa. Akan tetapi, kalau di antara nenek moyangnya itu ahli dalam hal pembuatan benda dari logam emas, ada yang ahli perak, dan ada pula yang ahli ukir-ukir batu atau kayu, Chu Hak ini adalah seorang ahli pembuat pedang yang amat baik. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Chu Hak yang sudah berusia lanjut itu bangun dalam keadaan lemah dan agaknya penyakit jantungnya kumat. Dia mengeluh panjang pendek dan tidak bangkit dari tempat tidurnya. Anak cucunya datang menjaganya, akan tetapi kakek itu tetap gelisah dan akhirnya berkata bahwa malam tadi dia bermimpi melihat seekor naga terbang melayang turun kemudian menghilang ke belakang rumahnya, masuk ke bawah sebuah batu sebesar rumah yang berada di belakang rumah mereka. "Cari di bawah batu itu. Carilah. Tentu ada apa-apa di situ," pintanya berkali-kali. Karena melihat kakek itu keadaannya payah, maka anak cucunya lalu beramai-ramai mencari. Dengan kekuatan yang disatukan, keluarga yang memang lihai dan berilmu tinggi ini mendorong batu sehingga menggelinding beberapa meter dari tempat semula, lalu digalilah tanah di bawah batu itu. Dan mereka menemukan sebongkah batu yang berwarna hijau kemerahan. Mereka membawa batu itu kepada kakek Chu Hak dan kakek yang sedang sakit itu seketika bangkit dari tidurnya, memegang batu itu dan berseru girang. "Hebat! Ini adalah logam mulia. Ini adalah logam pusaka keramat. Ah, pantas saja bersemangat naga." Kakek itu seperti sembuh seketika dan dia pun menyibukkan dirinya di dalam dapur perapian tempat dia membuat pedang itu. Bongkahan batu yang ternyata merupakan logam mulia itu dibakar dan digemblengnya menjadi sebatang pedang yang diberi nama Koai Liong Pokiam. Diberi nama pedang naga siluman karena ternyata naga itu ternyata tidak mendatangkan berkah. Semenjak membuat pedang itu, kakek Chu Hak menderita sakit.
Akan tetapi dia memaksa diri menyelesaikan pedang itu, dan kemudian pedang itu selesai dan sempurna. Dia pun meninggal dunia setelah meninggalkan pesan tentang rahasia yang terkandung dalam gagang pedang. Nah, demikianlah riwayat pedang kami itu. Chu Hanbu melanjutkan. Akan tetapi, hanya beberapa bulan setelah pedang itu jadi, pedang itu pun lenyap dari sini. Kami tahu siapa yang mengambilnya, akan tetapi itu merupakan rahasia keluarga kami dan tidak dapat kami ceritakan kepada siapapun juga. Karena itu kami tak pernah ribut-ribut dan menganggap bahwa pedang itu sudah lenyap begitu saja. Sampai kemudian setelah kami bertiga saudara menjadi dewasa, kami mendengar bahwa pedang itu tahu-tahu sudah berada di gudang pusaka Istana Kaisar. Setelah mengetahui akan pedang kami itu, Toaso kami lalu turun tangan, datang ke kota raja dan mengambil kembali pedang pusaka kami itu. Akan tetapi, dia bertemu dengan Yeti dan selanjutnya Cui telah mengetahui. Demikianlah riwayat pedang itu, yang berada di tangan Kaisar selama puluhan tahun tanpa kami ketahui dan sekarang pedang pusaka itu telah kembali ke dalam lingkungan keluarga kami. Maka harap Cui maklumi dan tidak menjadi penasaran. Tentu saja untuk jerih payah Cui, kami tidak akan tinggal diam dan kami hendak membekali Cui dengan hadiah sekadarnya. Nanti dulu. Tiba-tiba si ulat seribu, wanita muda bermuka mengerikan itu berkata dan dia sudah bangkit dari kursinya. Mukanya yang bopeng dan peletot-peletot itu kelihatan merah, tanda bahwa arak tua telah mulai mempengaruhinya. Semua orang memandang kepadanya dan pihak tuan rumah juga memandangnya dengan penuh perhatian. Kami berterima kasih kepada keluarga Chu yang telah menerima kami sebagai tamu. Akan tetapi kami, terutama aku sendiri, bukanlah sebangsa pengemis yang datang untuk minta-minta sedekah. Dia melirik ke arah Sai Chu Kaiyong yang tadi telah merugikannya. Kemudian, melihat betapa kakek ini tidak mempedulikannya, dia melanjutkan. Akan tetapi kami adalah orang-orang gagah yang terus terang saja tertarik untuk memperebutkan pedang pusaka yang dicuri dari Istana Kaisar. Kini ternyata pedang itu adalah milik keluarga Chu di sini. Biarpun kami melihat buktinya, namun tentu saja sebagai orang-orang yang biasa memandang kepada kegagahan, kami merasa ragu-ragu apakah pedang pusaka itu patut dimiliki oleh keluarga Chu. Oleh karena itu, ingin sekali aku melihat apakah sudah selayaknya dan sepantasnya keluarga Chu menjadi majikan pedang itu. Setelah berkata demikian, tanpa nampak dia bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang ke tengah ruangan itu. Memang si ulat seribu ini adalah seorang ahli ginkang yang luar biasa. Tubuhnya dapat bergerak sedemikian ringannya seolah-olah dia pandai terbang saja. Bagi para tokoh yang hadir, ucapan itu sudah cukup jelas. Wanita bermuka aneh mengerikan ini jelas menantang pihak tuan rumah itu untuk mengadu ilmu. Memang ada semacam penyakit yang hinggap di dalam batin hampir semua tokoh Kang Ou, yaitu mereka ini haus sekali akan ilmu silat dan adu kepandaian. Mereka belum merasa puas kalau belum menguji ilmu orang lain yang terkenal pandai, bahkan untuk kesenangan mengadu ilmu ini mereka tidak akan menyesal andai kata harus kehilangan nyawa dalam pibu, adu kepandaian silat, itu. Sebelum Chu Hanbu menjawab, terdengar suara tertawa merdu dan Tang Chun Chiu, wanita yang cantik dan berpakaian mewah berlagak genit itu, yang disebut Toanio oleh pihak tuan rumah, telah bangkit dari duduknya. Hai Hik, si ulat seribu boleh berlagak di luar tempat ini, akan tetapi di sini tidak akan laku lagakmu. Akulah yang mencuri pedang dan kalau ada yang tidak terima dan meragukan kemampuan kami, boleh menguji kepandaiannya dengan aku. Toa Cek, paman terbesar, biarkan aku menandingi si ulat seribu, kata-kata terakhir ini ditujukan kepada Chu Hanbu. Wanita ini adalah istri dari kakak angkat Chu Hanbu, maka dia memanggil Hanbu dengan sebutan Toa Cek. Kemudian kepada Seng Bu dia menyebut Ji Cek, paman kedua, dan kepada Kang Bu menyebut Sem Cek, paman ketiga, yaitu sebutan lalim dari seorang kakak ipar untuk menyebut adik-adik suaminya, yang menyebutnya untuk anaknya. Sungguh pun Tang Chun Chiu ini tidak mempunyai anak dalam pernikahannya dengan mendiang suaminya, yaitu Chu San Bu, anak angkat dari ayah keluarga Chu itu. Si ulat seribu sudah menghadapi Tang Chun Chiu dan memandang tajam sekali. Dia tahu bahwa orang yang mampu mencuri pedang dari dalam gedung pusaka istana tanpa diketahui orang, tentu memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Akan tetapi anehnya, dia belum pernah mendengar nama wanita ini atau bertemu padanya, padahal hampir semua nama orang-orang Kang Ou yang terkenal telah dikenalnya. Orang menamakan aku si ulat seribu, dan aku tidak pernah melakukan pibu, adu ilmu silat, dengan orang yang tidak kukenal namanya, kata si ulat seribu dengan sikapnya yang keren.
Tang Chun Chiu tertawa dan semua orang harus mengakui bahwa di samping gesit, wanita ini memang cantik dan mempunyai daya tarik atau daya pikat yang amat kuat. Apalagi kalau tertawa nampak deretan giginya yang seperti mutiara, biarpun usianya sudah 30 tahun akan tetapi dia nampak masih seorang gadis remaja saja. Hai hik, ulat seribu. Sungguh julukan yang menjijikkan. Aku Tang Chun Chiu memang tidak suka memamerkan nama di dunia Kang Ou, akan tetapi orang-orang menyebutku dahulu Cui Beng Xianli. Nah, kalau engkau ada kepandaian, majulah. Diam-diam si ulat seribu terkejut. Ternyata dia pernah mendengar nama Cui Beng Xianli, Dewi Pengejar Arwah. Akan tetapi sudah lama sekali, sedikitnya 10 tahun yang lalu, di perbatasan Xinjiang muncul nama ini yang amat menggemparkan, lalu nama itu lenyap bersama orangnya. Kiranya orangnya telah berada di lembah suling emas. Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu. Bagus, ternyata aku melakukan tibu dengan orang yang telah bernama besar dan memiliki kepandaian yang pantas untuk bertanding melawanku. Nah, mari kita mencoba ilmu silat masing-masing. Awas serangan. Baru saja ucapan itu berhenti, orangnya sudah mencelat ke depan dan mengirim serangan dengan kecepatan yang mengejutkan sekali. Akan tetapi, hanya terdengar Tang Chun Chiu tertawa merdu dan tubuh wanita cantik ini pun sudah mencelat dan lenyap, tahu-tahu dia sudah berada di tempat tinggi dan kini tubuhnya melayang turun dan melakukan serangan balasan dengan tendangan dahsyat. Bagus. Si ulat seribu memuji dan selain terkejut juga gembira sekali karena ternyata lawannya ini pun merupakan seorang ahli ginkang yang hebat. Dia cepat mengelak dan kini kedua orang wanita yang wajahnya sungguh amat berlawanan itu, yang seorang amat buruk dan yang seorang lagi amat cantik, mulai serang menyerang dengan gerakan-gerakan yang cepat sekali. Bukan hanya cepat, akan tetapi juga dari setiap serangan mereka itu menyambar hawa pukulan yang kadang-kadang mengeluarkan suara bercuitan saking kuatnya. Berbeda dengan tadi ketika berkelahi untuk memperebutkan pedang pusaka, si ulat seribu tidak menggunakan ulat-ulatnya. Dia tahu bahwa dia berada di tempat musuh, di tempat berbahaya dan bahwa pertandingan ini hanya merupakan adu ilmu silat belaka, untuk menguji siapa yang lebih pandai. Maka dia hanya mengandalkan ilmu silatnya yang aneh dan ginkangnya yang tinggi. Ilmu silat dari wanita bermuka buruk ini memang luar biasa sekali. Tubuhnya melejit-lejit ke atas dengan tubuh melengkung-lengkung, seperti loncatan semacam ulat. Dan gerakannya amat gesitnya sehingga beberapa kali Tang Chun Chiu sendiri sampai terkejut. Akan tetapi, ternyata bahwa tingkat kepandaian silat Dewi Pengejar Arwah ini masih lebih unggul, dan dasar ilmu silatnya lebih asli dan lebih tinggi. Bahkan dalam gerakan yang mengandalkan ginkang yang lihai, ternyata Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu juga lebih tinggi dan matang. Si ulat seribu hanya menang aneh saja, namun intinya kalah kuat. Itulah sebabnya maka setelah lewat 50 jurus, si ulat seribu mulai terdesak hebat dan tidak mampu balas menyerang lagi karena dia sibuk harus menghindarkan diri dari serangan yang amat cepat, bertubi-tubi dan teratur baik, kuat dan indah. Dan akhirnya, Cui Beng Xianli mengeluarkan lengking panjang yang menggetarkan jantung, tubuhnya mencelat ke atas menukik turun dan seperti Garuda menyambar ular dia menyerang dari atas. Si ulat seribu berusaha menghindar, namun dia kalah cepat dan pundaknya kena didorong oleh Cui Beng Xianli. Tidak dapat dihindarkan lagi, si ulat seribu terpelanting roboh bergulingan. Lawannya meloncat dan hendak menyusulkan tamparan berikutnya, akan tetapi terdengar bentakan Chu Hanbu. Cukup, Toaso. Aneh sekali, biarpun dia amat dihormat dan disebut kakak ipar, wanita itu agaknya taat kepada adik mendiang suaminya ini, karena dia pun menahan serangannya dan berdiri dan memandang kepada si ulat seribu dengan senyum mengejek. Si ulat seribu maklum bahwa kalau tadi pihak tuan rumah tidak menahan dan dia diserang lagi, tentu dia akan celaka, maka dia melangkah mundur dan duduk kembali di atas kursinya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Wajahnya yang buruk itu nampak semakin buruk. Siapa lagi di antara para tamu yang masih meragukan kepandaian kami? Boleh maju. Karena kemenangannya, Cui Beng Xianli menantang. Para tamu itu terdiri dari orang-orang pandai. Sai Chuka Iong Yokong Tek melihat benar betapa lihainya wanita itu, memiliki tingkat kepandaian yang amat tinggi sehingga dia sendiri pun tidak berani sembrono untuk maju dalam pibu dan mencari penyakit seperti si ulat seribu tadi. Akan tetapi di antara mereka terdapat Im Kang Ngo Okei, 5 orang datuk kaum sesat yang merasa bahwa merekalah yang merupakan orang-orang paling pandai di dunia persilatan. 5 orang kakek sakti ini sudah saling pandang.
Tentu saja diam-diam mereka pun merasa tidak puas bahwa perjalanan susah payah mereka untuk merebut pedang pusaka itu berakhir seperti ini, hanya menjadi tamu di lembah suling emas dan melihat pedang pusaka yang diinginkan itu kembali kepada pemiliknya. Tentu saja diam-diam mereka mencari akal untuk dapat merampas pedang itu, bahkan begitu mereka tahu bahwa tempat itu adalah lembah suling emas yang tentu menyimpan banyak macam pusaka, diam-diam mereka merasa girang dan timbul keinginan mereka untuk dapat merampas pusaka-pusaka yang berada di tempat tersembunyi itu. Akan tetapi mereka pun bukan orang-orang bodoh yang sembrono. Mereka maklum bahwa mereka berada di tempat berbahaya, tempat yang hanya mempunyai hubungan dengan dunia melalui jembatan terbang itu, dan bahwa pihak tuan rumah terdiri dari orang-orang yang lihai, maka semenjak mereka datang, mereka belum melihat cara yang baik untuk dapat memetik keuntungan dari kunjungan ini. Ketika melihat si ulat seribu beraksi, diam-diam mereka menjadi girang. Mungkin inilah kesempatan itu, ialah dengan cara berpibu. Dalam pibu itu, kalau mereka berlima dapat mengalahkan pihak tuan rumah, bukankah mereka memperoleh kekuasaan? Dan menguji kepandaian pihak tuan rumah melalui pibu adalah cara yang halus dan tidak kentara. Betapapun juga, kegirangan mereka itu dikejutkan dan disapu pergi ketika mereka menyaksikan sepak terjang wanita cantik yang berjuluk Cui Beng Xianli itu. Wanita itu saja sudah demikian lihainya. Dari gerakan Cui Beng Xianli, ketika melayani si ulat seribu, Im Kan Ngo-Okei maklum bahwa tingkat kepandaian wanita itu saja sudah mengimbangi tingkat Su-Okei atau Ngo-Okei. Ini berarti bahwa yang agaknya dapat dipastikan untuk dapat menghadapi Cui Beng Xianli hanya Sem-Okei, Ji-Okei atau Toa-Okei sendiri. Dan di pihak tuan rumah masih ada 3 orang saudara Cui itu yang mereka belum dapat mengukur sampai di mana kelihayan mereka. Sem-Okei Banhua Sengjin adalah seorang yang cerdik, paling cerdik di antara kelima Im Kan Ngo-Okei. Karena kecerdikannya itulah maka dia pernah diangkat menjadi koksu dari negara Nepal. Dan di antara 5 orang Im Kan Ngo-Okei itu, dialah yang dianggap sebagai pengatur siasat, bahkan Toa-Okei sendiri mengakui kecerdikan adik ketiga ini. Maka kini 4 pasang mata itu pun memandang kepada Sem-Okei seolah-olah mereka menyerahkan tindakan selanjutnya kepada si jahat nomor 3 ini untuk mengaturnya. Sem-Okei lalu bangkit dan sambil tersenyum dia menjura dan memuji. Hebat. Hebat sekali. Sudah lama kami mendengar kebesaran nama majikan lembah suling emas dan ternyata nama besar itu bukan kosong belaka. Si ulat seribu sungguh tak tahu diri sehingga membentur batu karang. Karena kami Im Kan Ngo-Okei amat kagum sekali. Dan kami percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara para tamu yang akan berani menganggap pihak tuan rumah kurang patut memiliki pedang pusaka itu. Cui Beng Xianli yang masih berdiri itu tersenyum. Dia paling tidak suka mendengar orang bicara bertele-tele dan berputar-putar, maka dia lalu tertawa dan berkata dengan suara mengejek. Kalau Im Kan Ngo-Okei hendak menguji kepandaian kami pun boleh saja. Perlu apa banyak bicara memuji-muji kosong? Kami tidak butuh pujian. Tiba-tiba terdengar suara tertawa merdu dan nyaring, disusul suara melengking tinggi. Cui Beng Xianli bicara besar. Apa dikiranya Im Kan Ngo-Okei terdiri dari bocah-bocah penakut? Biar aku mencobanya, Samte. Dan Ji-Okei Kui Bin Yonio sudah berada di depan Cui Beng Xianli. Sungguh mereka merupakan 2 orang wanita yang amat berlawanan. Yang seorang bertubuh ramping dan berwajah cantik, yang kedua juga bertubuh ramping seperti tubuh wanita muda, akan tetapi karena mukanya ditutup topeng tengkorak, maka amat menyeramkan, bahkan lebih menakutkan daripada wajah si ulat seribu yang buruk itu. Dari balik topeng tengkorak itu mengintai sepasang mata yang mengeluarkan sinar mencorong dan liar seperti mata setan, dan rambut di kepala itu telah putih semua. Melihat Ji-Okei telah maju, Sem-Okei tersenyum dan mengundurkan diri. Dia sendiri merasa bahwa dia akan dapat menundukkan wanita cantik itu, akan tetapi karena Ji-Okei juga wanita dan lebih tepat untuk menguji lawannya yang juga perempuan, maka dia mengalah dan mengundurkan diri tanpa berkata apapun. Suara Ji-Okei yang melengking nyaring itu membayangkan adanya Kai Kang dan Sin Kang yang amat kuat, maka Chu Han Bu memberi isyarat dengan pandang matanya kepada Chu Kang Bu. Pria tinggi besar dan gagah perkasa yang berusia kurang lebih 30 tahun, lalu bangkit berdiri dan segera ia menghampiri Cui Beng Xianli yang agaknya sudah bersiap untuk menandingi Ji-Okei. Harap Toaso yang sudah capek melayani lawan suka mengaso, biar aku yang menghadapi Ji-Okei. Melihat munculnya adik iparnya ini, Cui Beng Xianli mengangguk dan dia kembali ke tempat duduknya, lalu menyambar cawan araknya, mengisinya dengan arak dari guci dan meminumnya.
Sementara itu, pemuda yang tinggi besar dan gagah perkasa itu kini sudah menghadapi GOK. Suaranya lantang dan kasar ketika dia berkata dengan sikap gagah. Aku Ban Qingxian Cukangbu sudah lama mendengar nama GOK Kui Bin Nio yang tersohor kejam, jahat dan lihai. Maka sekarang memperoleh kesempatan untuk bertanding, sungguh aku merasa girang. Semua orang terkejut. Betapa besar bedanya sikap Chu Hanbu dan adiknya yang bernama Cukangbu ini. Orang ini memiliki watak yang sama dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar dan gagah. Wataknya kasar, jujur dan tidak menyimpan rahasia dalam hatinya. Maka begitu bertemu, dia dengan jujur dan dengan suara yang tidak mengandung ejekan melainkan sewajarnya telah mengatakan GOK kejam dan jahat. Dan julukannya adalah Ban Qingxian, dewa bertenaga Selaksakati, yang juga merupakan julukan yang terang-terangan, tanda bahwa dia memiliki tenaga yang besar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Seperti semua tokoh di Lembah Suling Emas itu, nama Cukangbu juga tidak terkenal sama sekali, bahkan kalah terkenal dibandingkan dengan Cui Beng Xianli yang menjadi toasonya itu. Oleh karena itu, GOK belum pernah mendengarnya dan tentu saja orang nomor 2 dari Imkan Ngooke ini memandang rendah. Akan tetapi watak Imkan Ngooke memang aneh. Mereka sudah menggunakan julukan Ngooke, 5 jahat, dan ini bukan nama kosong belaka. Kejahatan bagi mereka ini bukan merupakan suatu hal buruk yang patut membuat mereka malu, sebaliknya malah, mereka itu seperti mengagungkan kejahatan dan malah merasa bangga kalau disebut jahat dan kejam. Oleh karena itu, ketika Cukangbu secara jujur menyebutnya kejam dan jahat, GOK tersenyum di balik kedoknya dan sepasang mata di balik kedok itu berseri-seri. Hahaha, bagus sekali. Aku girang sekali mendengar bahwa namaku sampai dikenal di tempat yang tersembunyi ini. Ban Qingxian Cukangbu, engkau hendak mewakili pihak tuan rumah menguji kepandaianku? Bagaimana kalau sampai engkau terluka parah atau mati? Ketahuilah, GOK sekali turun tangan tentu ada yang mati. Cukangbu tertawa dan wajahnya nampak tampan kalau dia tertawa. Hahaha, bicaramu lucu, GOK. Tibu, kalah, menang, luka dan mati adalah hal-hal yang merupakan rangkaian tak terpisahkan. Sudah berani Tibu tentu berani kalah, luka atau mati. Akan tetapi ingat, hal itu berlaku untuk kedua pihak. Bukan hanya aku yang mungkin luka atau mati, akan tetapi engkau juga. Hai Hik, bagus. Kalau begitu bersiaplah engkau untuk mati, orang Shichu. Baru saja dia berkata demikian, tahu-tahu GOK sudah menubruk maju, kedua tangannya membentuk cakar-cakar setan dan gerakannya cepat bukan main, tahu-tahu tangan kiri mencengkeram ke arah kedua mata lawan sedangkan tangan kanan mencengkeram ke arah kemaluan. Bukan main bahayanya serangan ini, semacam serangan yang amat curang dan kotor, yang tidak akan dilakukan oleh ahli silat tinggi. Des. Serangan maut itu sama sekali tidak dielakkan oleh Cukangbu, melainkan ditangkis dengan kekerasan. Kedua lengannya yang kuat itu menangkis dengan pengerahan tenaga dan adu lengan itu membuat GOK meringis di balik kedoknya karena kedua lengannya yang kecil itu seolah-olah bertemu dengan dua batang baja besar yang amat kuat. GOK bukan seorang ahli silat sembarangan. Tangkisan yang amat kuat itu biarpun membuat kulitnya terasa nyeri, akan tetapi tidak sampai melukai lengannya dan dia yakin akan kekuatan lawan yang berjuluk dewa bertenaga Selaksakati itu, maka dia pun mengandalkan kecepatan gerakannya dan mulailah dia menghujani lawan dengan serangan-serangannya. Setiap serangan merupakan serangan maut yang mengerikan, dan sekali saja tangan GOK mengenai sasaran, akan celakalah lawannya. Pihak tuan rumah memandang dengan alis berkerut, maklum betapa kejinya serangan-serangan yang dilakukan oleh GOK itu. Sama sekali tidak pantas dinamakan tibu atau mengadu ilmu silat untuk mengukur kepandaian masing-masing, lebih patut dinamakan serangan-serangan yang mengarah nyawa lawan. Akan tetapi, betapa terkejut hati GOK ketika dia melihat bahwa semua serangannya itu, betapa cepat dan kuatnya karena dia mengerahkan segenap tenaganya, tidak ada satupun yang mampu membobolkan pertahanan orang muda itu. Cukangbu bergerak dengan tenang sekali, mantap dan tubuhnya seolah-olah dilindungi oleh benteng baja yang tercipta dari gerakan tubuhnya. Setiap serangan dapat ditangkisnya dengan amat mudah dan sekali-kali dia membalas dengan tamparan atau dorongan tangan yang mengandung kekuatan dahsyat. GOK bukan seorang bodoh. Setelah melakukan penyerangan hampir 50 jurus lamanya, dia sudah tahu bahwa tingkat kepandaian lawan itu ternyata luar biasa tingginya dan sukarlah baginya untuk mencapai kemenangan.
Maka dia pun lalu mengeluarkan suara melengking nyaring dan dia sudah mempergunakan ilmunya yang terbaru, ilmu dahsyat sekali yang merupakan andalannya, yaitu Kiamci, jari pedang. Jari telunjuknya bergerak dan hawa yang seperti kilat cepatnya, amat dingin dan tajamnya seperti pedang pusaka, menyambar ke arah dada Cukangbu. Hawa pukulan jari mujizat ini mengeluarkan suara bercuitan amat mengerikan. Cukangbu maklum akan hebatnya pukulan itu, dia mengenal ilmu mujizat. Cepat dia menangkis dengan dorongan telapak tangannya dari samping dan memutar lengan. Bret! Tetap saja lengan bajunya dekat pangkal lengan terobek oleh hawa pukulan dari Kiamci. Karena dia tidak menyangka, maka kulit pangkal lengannya ikut terobek dan mengeluarkan sedikit darah, seperti bekas dicakar kucing. Hai hai hik! Jioke tertawa mengejek di balik kedoknya, akan tetapi suaranya tertawa itu segera terhenti karena Cukangbu kini sudah menyerangnya dengan hebat. Kedua lengan yang besar kuat itu bergerak-gerak bergantian ke depan, kedua kakinya juga menggeser maju. Dari kedua telapak tangan itu menyambar hawa pukulan dahsyat sekali ke arah lawan. Jioke tidak berani menghadapi dengan kekerasan, maklum akan kekuatan lawan, maka dia sibuk menghindarkan diri dan mengelak ke sana-sini, terus didesak oleh lawan. Jioke menjadi marah sekali. Dia harus menang, demikian pikirnya. Di depan begitu banyak orang Kangou, akan rusaklah nama besarnya kalau sampai dia kalah oleh seorang lawan yang sama sekali tidak memiliki nama besar di dunia persilatan, walaupun sungguh harus diakui bahwa tingkat kepandaian lawannya ini benar-benar amat tinggi. Dia mengeluarkan bentakan yang menggetarkan seluruh tempat itu dan tiba-tiba, dalam keadaan terdesak itu dia mengirim serangan balasan, kedua jari telunjuknya mencuat ke depan seperti sepasang pedang dan ada hawa pukulan yang amat dingin menyambar dahsyat ke arah lawan. Diam-diam Cukangbu terkejut. Serangan ini adalah serangan mengadu nyawa, karena wanita berkedok tengkorak itu menyerangnya dengan sepenuh tenaga tanpa mempedulikan penjagaan diri lagi, pendeknya ingin membunuh lawan dengan taruhan nyawa sendiri. Tentu saja dia tidak sudi untuk mengorbankan nyawa dan mati bersama lawan yang amat keji dan jahat ini. Dia pun mengeluarkan seruan panjang dan kedua tangannya dibuka menyambut terjangan ganas itu. Bres! Dua tenaga sakti bertemu amat hebatnya dan akibatnya, tubuh Jioke terpelanting dan terbanting ke belakang sampai bergulingan. Tubuh Cukangbu tetap berdiri, akan tetapi kedua lengannya berdarah karena kulitnya tergores seperti tergores pedang. Dia menderita luka tergores kulitnya dan mengeluarkan darah sedangkan Jioke terbanting keras. Maka dalam adu tenaga ini pihak tuan rumah yang menang, sungguh pun mengenai ilmu pukulan, sungguh Jioke memiliki Kiamci yang amat ganas dan dahsyat. Jioke sudah meloncat bangun kembali, dan sebelum dia sempat menyerang lagi, tiba-tiba terdengar gerengan keras, nampak bayangan besar berkelebat dan tahu-tahu Yeti, makhluk raksasa itu telah berdiri di depannya dengan sikap beringas dan mengancam. Yeti mengembangkan kedua lengannya yang panjang dan besar, menggereng dan memukul-mukul dada dengan tangan kiri seolah-olah menantang lawan, dan kemudian tangan kanannya menunjuk-nunjuk keluar sambil menggereng. Jelas sekali gerakannya ini, yaitu dia menantang Jioke kalau mau berkelahi, dan mengusir semua orang agar pergi meninggalkan tempat itu. Wood! Kiamci dari tangan kiri Jioke, yaitu telunjuk kirinya telah mengirim serangan ke arah Yeti. Makhluk itu menggereng saja, seolah-olah kurang cepat mengelak dan hawa pukulan dari telunjuk kiri itu mengenai dadanya, disusul telunjuk itu menotok dadanya. Duh! Jioke berteriak dan meloncat ke belakang. Hampir patah telunjuknya ketika mengenai dada Yeti. Kiranya Yeti memiliki kekebalan yang amat luar biasa sehingga ilmu pukulan itu tidak mempan. Dan pada saat itu Yeti menggerakkan lengannya. Hampir saja kepala wanita berkedok itu kena dicengkeram kalau saja dia tidak cepat membuang tubuh ke belakang dan berjungkir balik beberapa kali. Melihat makhluk itu menyerang Jioke, Toaoke sudah bergerak ke depan, kedua tangannya membuat gerakan memutar dan ada angin dahsyat menyambar ke arah Yeti. Tubuh Yeti yang tinggi besar itu terbawa oleh angin dahsyat ini sampai terhuyung. Akan tetapi ketika Toaoke menampar dengan tangan kiri, Yeti juga menggerakkan tangannya dan tak dapat dicegah lagi dua dengan itu saling beradu. Des! Dan akibatnya, mereka berdua terpental ke belakang. Bukan main kagetnya hati Toaoke. Dia tadi telah mengerahkan tenaga sinkangnya yang paling kuat, namun Yeti itu dapat menangkisnya dan ternyata tenaga mereka seimbang. Dan dia tahu benar bahwa Yeti itu juga memiliki tenaga sinkang, bukan hanya tenaga otot seperti layaknya binatang buas. Benar-benar dia tidak mengerti dan terheran-heran.
Seperti juga tadi, Yeti memukul-mukul dada sendiri dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menunjuk keluar seperti orang mengusir. Ngooke berlima kini sudah mengepung Yeti dengan sikap mengancam. Melihat ini, Chu Hanbu bangkit berdiri dan berkata, suaranya berwibawa dan tegas. Harap Imkan Ngooke suka mundur dan tidak membuat ribut di tempat kami. 5 orang datuk kaum sesat itu melirik ke arah Chu Hanbu. Jioke mengeluarkan suara ketawa mengejek, Suoke dan Ngooke juga tersenyum menyeringai. Tentu saja di dalam hati mereka tidak sudi mentaati permintaan orang yang dianggap masih muda itu. Akan tetapi berbeda dengan saudara-saudaranya, Toa Oke dan Sem Oke yang cerdik melihat betapa selain Chu Hanbu, juga Chu Sengbu yang bermuka pucat dan Chu Kangbu sudah bangkit berdiri, juga Tang Chun Chi wanita lihai itu. Yeti itu lihai sekali, dan keluarga Cui itu pun tak boleh dipandang ringan, maka kalau mereka nekat, tentu mereka berlima akan mengalami rugi. Toa Oke lalu tersenyum ramah dan menjura ke arah Chu Hanbu sambil berkata, Maaf. Maaf. Kami hanya main-main saja melihat Yeti menantang. Chu Hanbu memandang kepada Sim Hongbu dan berkata, bujuk dia agar jangan membikin ribut. Hongbu lalu menghampiri Yeti, dipegangnya tangan Yeti itu sambil berkata, mari kita duduk kembali dan tidak perlu membikin ribut di tempat ini. Yeti masih menggereng-gereng, akan tetapi dia menurut saja dituntun oleh Hongbu ke pinggir. Pek In, kau bagi-bagi Pek Giok, batu kumala putih, itu kepada para tamu, masing-masing sebutir. Tiba-tiba Chu Hanbu berkata kepada pemuda tanggung tampan yang sejak tadi hanya menonton dengan anteng itu. Baik, ayah, jawab Chu Pek In. Pemuda tampan ini mengeluarkan sebuah kantung kuning, membuka tali mulut kantung dan merogoh dengan tangan kanan. Cui, harap suka menerima pemberian hadiah dari Kim Xiao Sankok, katanya nyaring dan tangan kanannya sudah mengeluarkan sebutir batu berwarna putih bening sebesar gundu dan dia melemparkan gundu itu ke arah si ulat seribu. Bukan sembarang lemparan karena gundu itu berubah menjadi sinar putih menyambar ke arah mata kanan si ulat seribu. Namun wanita berwajah buruk ini dengan mudah menyambut dan menerima batu itu, memeriksanya penuh perhatian. Chu Pek In sudah melempar-lemparkan batu-batu putih itu, satu demi satu ke arah para tamu. Setiap lemparan dilakukan dengan gaya yang indah namun batu itu meluncur dengan cepatnya ke arah sasaran. Karena mereka yang menjadi tamu adalah orang-orang Kang Ou yang rata-rata berilmu tinggi, tentu saja mereka semua dapat menerima lontaran batu itu dengan mudah. Akan tetapi diam-diam mereka pun terkejut karena mereka dapat merasakan betapa tenaga lontaran pemuda tanggung itu sudah mengandung tenaga sinkang yang cukup kuat. Hanya Hongbu yang tidak diberi batu itu, demikian pula Yeti. Kepada Hongbu, pemuda tanggung yang tampan itu berkata halus. Karena engkau dan Yeti telah mengembalikan pedang pusaka kami, maka ayahku sendiri yang akan memberi hadiah kepada kalian. Hongbu tidak menjadi kecewa. Dan tidak mengharapkan dan membutuhkan hadiah. Dikembalikannya pedang pusaka kepada keluarga Chu itu adalah hal yang wajar dan bahkan sudah sepatutnya, maka dia tidak mengharapkan upah apapun. Harap Cui tidak memandang rendah batu kecil itu, terdengar Chu Hanbu berkata kepada para tamu yang masih meneliti batu sebesar gundu di tangan mereka. Itu adalah Pek Giok Tulen. Yang terdapat dalam tempat rahasia di pegunungan Himalaya, dan sebagai orang-orang Kang Ou, tentu Cui tahu akan khasiat Pek Giok yang Tulen. Apabila terkena racun apapun, dia akan berubah menjadi hijau. Dengan Pek Giok di tangan, Cui takkan sampai terjebak oleh makanan beracun. Semua orang tahu akan kegunaan Pek Giok itu, maka mereka lalu menyimpan batu kecil itu ke dalam saku baju masing-masing. Dan sekarang kami persilakan Cui untuk meninggalkan tempat kami. Jite dan Samte, kalian antar mereka keluar lembah. Sim Hongbu, engkau dan Yeti tinggal dulu di sini, kami akan bicara dengan kalian. Sebetulnya penahanan tuan rumah terhadap Hongbu ini ada maksudnya. Melihat betapa pemuda tanggung itu tidak memiliki ilmu kepandaian tinggi, dan para orang Kang Ou itu selain lihai juga di antara mereka banyak terdapat orang-orang jahat seperti Im Kang Ngooke, maka melepas pemuda itu bersama mereka sungguh merupakan hal yang amat berbahaya bagi pemuda itu. Apalagi kalau pemuda itu membawa hadiah pusaka yang berharga, tentu akan dirampas oleh mereka. Biarpun ada Yeti yang agaknya melindungi pemuda itu, namun Yeti berada dalam keadaan terluka dan hal ini diketahui benar oleh pihak tuan rumah yang bermata tajam itu. Oleh karena itulah maka Chu Hanbu sengaja menahan Hongbu agar keluarnya dari tempat itu tidak berbareng dengan rombongan itu.
Chu Sengbu dan Chu Kangbu lalu mengantar rombongan itu yang berjumlah 18 orang, diikuti pula oleh Tang Chunqiu dari belakang. Seperti ketika mereka memasuki lembah, kini mereka pun harus menggunakan satu-satunya jalan keluar, yaitu melalui jembatan tambang yang berbahaya di atas jurang yang amat lebar dan dalam itu. Setelah mereka semua menyeberang sampai ke seberang sana, tiba-tiba tali yang menjadi jembatan itu dikendurkan dan tali itu turun ke bawah sampai lenyap di balik kabut yang memenuhi jurang di bawah itu. Ketika Chu Sengbu, Chu Kangbu dan Tan Chunqiu kembali ke rumah yang disebut Istana Lembah Suling Emas itu, terjadi keributan di situ. Kiranya, setelah rombongan orang-orang Kangou itu pergi, tiba-tiba Yeti mengeluh dan roboh terpelanting. Sim Hongbu terkejut sekali dan cepat dia berlutut di dekat tubuh Yeti. Ternyata Yeti itu telah roboh pingsan dan dari mulutnya keluar darah menetes-netes. Yeti. Yeti. Ah, Lo Qianbue, tolonglah. Hongbu berteriak dan Chu Hanbu cepat menghampiri dan memeriksa keadaan Yeti dengan meraba dada, memeriksa urat nadi dan lain-lain. Dan tuan rumah ini terkejut bukan main. Kiranya Yeti ini telah parah sekali keadaannya, bukan hanya terluka di sebelah dalam tubuhnya, akan tetapi juga jalan darahnya kacau balau dan ada tanda-tanda bahwa darahnya keracunan hebat. Mari kita membawanya ke dalam untuk dirawat, katanya singkat dan dengan bantuan Hongbu, mereka menggotong tubuh Yeti itu ke sebelah dalam dan merebahkannya ke atas sebuah pembaringan dalam sebuah kamar kosong. Chu Hanbu lalu meninggalkan kamar itu untuk mencari obat-obat yang kiranya dapat menolong Yeti. Ketika itulah dua orang adiknya dan tuakonya kembali dari mengantar para tamu dan mereka pun terkejut mendengar bahwa Yeti telah pingsan dengan tiba-tiba dan keadaannya payah sekali. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.